Raksasa yang tidur telah bangun, semua ini salah Rusia. Setelah 10 tahun minim investasi, Jerman dengan cepat kembali menjadi kekuatan militer terkuat di Eropa. Mereka meningkatkan pengeluaran pertahanan seperti belum pernah sebelumnya, menulis ulang aturan konstitusi yang sudah berlaku puluhan tahun, dan berinvestasi pada peralatan militer tercanggih dunia. Dengan melakukan hal itu, Jerman menghadirkan masalah besar bagi Rusia dan presidennya, Vladimir Putin. Masalah yang bisa sangat mengancam rencana jangka panjang Putin untuk penaklukan lebih lanjut di luar Ukraina. Ironi terbesarnya, semua ini takkan terjadi tanpa agresi Rusia. Karena ketika Rusia pertama kali menginvasi Ukraina pada tahun 2022, Jerman sebenarnya bukan lagi salah satu militer terkuat di dunia seperti dulu. Setelah Perang Dunia II pada konferensi Potsdam tahun 1945 yang berlangsung setelah Jerman menyerah, negara-negara sekutu sepakat bahwa ke depannya Jerman harus didemiliterisasi. Jerman Barat setuju dengan para politisi dan rakyat Jerman sebagian besar merasa bahwa itu adalah hal paling sedikit yang bisa mereka lakukan untuk menebus kekerasan dan kengerian yang mereka timbulkan selama perang. Wehrmacht atau tentara Jerman dibubarkan. Jutaan mantan personelnya digunakan untuk kerja paksa di seluruh Eropa dan Uni Soviet, ditugaskan untuk pekerjaan seperti pembersihan ranjau dan proyek rekonstruksi. Sejumlah besar perlengkapan militer Jerman juga dihancurkan atau disita, dan Amerika Serikat mengambil alih kendali atas pengambilan keputusan militer untuk Jerman pada tahun-tahun berikutnya. Lalu, Perang Dingin pun datang. Ketika ketegangan mulai meningkat antara Uni Soviet dan kekuatan Barat, Amerika dan sekutunya mengizinkan rekonstruksi militer Jerman, Bundeswehr, yang diintegrasikan ke dalam NATO dan tetap berada di bawah pengawasan Amerika secara terus-menerus. Pada puncak periode Perang Dingin, terdapat lebih dari 500 juta anggota Bundeswehr, menjadikannya kekuatan yang cukup tangguh. Namun ketika tembok Berlin runtuh dan Uni Soviet kolaps, Jerman, seperti sebagian besar negara Eropa lainnya, mulai kembali mengurangi kekuatan militernya. Jumlah total tentara menurun dari tahun ke tahun, begitu juga dengan kekuatan dan kemampuan militer Jerman secara keseluruhan. Bahkan, sampai pada titik di mana para rekrutan baru terpaksa berlatih dengan gagang sapu alih-alih senapan, karena memang tidak ada cukup senjata yang tersedia. Sebuah tentara yang dulunya pernah mencoba menguasai seluruh dunia, kini telah berubah menjadi sekedar parodi, dan keadaannya hanya semakin memburuk setelah itu. Dalam dekade dari tahun 2007 hingga 2017, meskipun menjadi negara terpadat dan terkaya di Eropa, Jerman hanya menghabiskan sekitar 1,2% dari produk domestik bruto (PDB-nya) untuk pertahanan. Sebagian besar peralatannya dibiarkan berdebu, dan pada satu titik di tahun 2018, hanya 4 dari 128 Eurofighter Typhoon milik Angkatan Udara Jerman yang dinyatakan siap tempur. Keamanan berada jauh di bawah daftar prioritas Jerman, hanya dianggap sebagai hal yang dipikirkan belakangan oleh masyarakat dan politisi, yang banyak diantaranya merasa bahwa masa-masa perang besar dan konflik global sudah berakhir. Dan ini adalah keyakinan umum di seluruh Eropa Barat. Negara-negara seperti Prancis, Spanyol, dan Inggris merasa aman dan terlindungi sebagai bagian dari aliansi NATO, dilindungi oleh negara adidaya militer terkuat di dunia, Amerika Serikat. Yakin bahwa kengerian perang tidak akan pernah lagi memengaruhi rakyat mereka atau menyentuh wilayah mereka. Seperti Jerman, mereka juga mengalami penurunan pengeluaran pertahanan dan penyusutan angkatan bersenjata. Pada tahun 2022, militer Jerman berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, sehingga salah satu pemikir militer teratas di negara itu, Letnan Jenderal Alfons Mies, yang saat itu menjabat sebagai kepala Bundeswehr, secara terbuka mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap betapa lemahnya negara tersebut. Dia menyebut tentara Jerman berdiri di sana nyaris tanpa perlengkapan, sementara Rusia mengumpulkan pasukan di perbatasan Ukraina, serta menambahkan pilihan mereka mendukung sekutu sangat terbatas. Bukti nyatanya adalah militer Jerman dengan memalukan menawarkan pengiriman beberapa ribu helm militer ke Ukraina untuk membantu menghadapi kemungkinan invasi. Bukan pertahanan udara, bukan amunisi, rudal, atau senapan, hanya helm saja. Tawaran itu banyak dicemooh, bahkan wali kota Kiev sendiri, Vitali Klitschko, menyebutnya sebagai lelucon. Tapi itu adalah tanda betapa rasa puas diri telah merasuki militer Jerman dan betapa rendahnya mereka jatuh dari kejayaan mereka yang dulu. Angkatan udaranya telah dilemahkan, anggarannya rendah, pasukan darat beroperasi hanya dengan kesiapan 50%, dan secara keseluruhan, Jerman benar-benar tidak siap untuk mempengaruhi konflik sungguhan secara signifikan. Lalu, konflik sungguhan yang serius pun pecah.
Rusia menginvasi Ukraina dan Jerman bersama dengan negara-negara tetangganya di Eropa mendapat kejutan yang menyadarkan. Untungnya, saat negara-negara lain ragu dengan para politisi yang masih mempertimbangkan dan menunda langkah selanjutnya, Jerman langsung bertindak. Kanselirnya saat itu, Olaf Scholz, segera mengumumkan dana khusus sebesar 100 miliar euro untuk meningkatkan kekuatan angkatan bersenjata negara tersebut, sambil berjanji memberikan dukungan militer besar-besaran untuk Ukraina dalam bentuk senjata anti-tank, rudal Stinger darat ke udara, dan ribuan galon bahan bakar. Membela keputusannya, Scholz berpendapat bahwa itu adalah tanggung jawab sejarah Jerman untuk melawan Vladimir Putin dan melindungi kebebasan serta demokrasi Jerman. Itu terasa seperti perubahan besar, sebuah perubahan dramatis dan drastis dalam sikap Jerman terhadap militer setelah puluhan tahun menahan diri secara hampir pasifis. Namun ternyata itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dalam beberapa tahun setelah itu, Scholz telah digantikan oleh kanselir Jerman yang baru, Friedrich Merz, yang bahkan meningkatkan pengeluaran pertahanan, mempercepat modernisasi dan ekspansi militer Jerman, serta menulis ulang sebagian konstitusi demi mewujudkannya. Selama bertahun-tahun, konstitusi telah membatasi jumlah utang yang bisa diambil pemerintah untuk mendanai militernya. Hal ini secara efektif membatasi seberapa banyak negara dapat membelanjakan untuk proyek militer, pengadaan, dan ekspansi. Pada tahun 2025, pembatasan utang tersebut didefinisikan ulang. Kanselir Merz meyakinkan mayoritas parlemen Jerman untuk memilih mendukung amandemen konstitusi negara agar pengeluaran pertahanan dikecualikan dari pembatasan utang. Hal ini pada akhirnya membebaskan Jerman untuk membelanjakan berapapun yang dianggap perlu untuk pertahanannya mulai saat itu. Ini adalah momen besar, sebuah revolusi budaya menurut Sofia Besch, peneliti senior di Carnegie Institute for Peace, sebuah lembaga think tank yang berbasis di Washington DC. Besch mengatakan invasi Rusia ke Ukraina benar-benar telah mengubah cara Jerman memandang pertahanan. Jenderal Carsten Breuer, Kepala Angkatan Darat Jerman, setuju dan mengatakan kepada BBC, ini bisa disebut peringatan keras. Kami tidak bisa dan tidak mau lagi menunda hal ini. Ini langkah besar bagi Jerman dan rakyatnya, sudah pasti. Semua ini terjadi bukan hanya karena Rusia, tetapi juga karena Amerika Serikat yang di masa jabatan kedua Presiden Donald Trump menekan negara-negara Eropa seperti Jerman untuk memperkuat pertahanan sendiri, bukan terus bergantung pada Amerika Serikat seperti sebelumnya. Memang, pada konferensi keamanan Munich tahun 2025, hanya beberapa minggu setelah pelantikan Trump, Wakil Presiden AS J.D. Vance memberikan pidato yang memperingatkan para pemimpin Eropa bahwa AS tidak lagi akan menjadi penjamin keamanan Eropa. Menurut orang dalam, pidato itulah yang meyakinkan Kanselir Merz bahwa kekuatan-kekuatan Eropa perlu mengejar kemandirian operasional dari Amerika Serikat dengan meninggalkan doktrin dan sistem yang selama ini sangat mendasar dalam pendekatan mereka terhadap pertahanan selama puluhan tahun. Ini adalah transisi yang sangat besar, tetapi Jerman tidak membuang waktu untuk menata rencananya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan menuju kemandirian militer. Penulisan ulang aturan pembatasan utang itu hanyalah awal. Tak lama setelah perubahan itu dilakukan, Kanselir Merz menyetujui dana khusus sebesar 500 miliar euro sambil mengumumkan niatnya untuk menjadikan Bundeswehr sebagai tentara konvensional terkuat di seluruh Eropa. Mereka tampaknya sudah di jalur yang benar untuk mencapainya. Anggaran pertahanannya misalnya mengalami kenaikan besar dari 86 miliar euro pada tahun 2025 menjadi 108 miliar pada tahun 2026 dan akan meningkat lebih jauh lagi menjadi 152 miliar pada tahun 2029. Sebagai perbandingan, anggaran pertahanan Inggris diperkirakan akan mencapai 74 miliar pound pada tahun 2028, sementara Prancis berkomitmen untuk menghabiskan 64 miliar euro untuk militernya pada tahun 2027. Target pengeluaran Jerman di 2029 lebih besar dari gabungan Prancis dan Inggris. Namun ada perbedaan besar antara membelanjakan uang dan membelanjakannya dengan baik. Jadi apa sebenarnya yang ingin dilakukan Jerman dengan semua miliaran euro itu? Sebelum membahas lebih lanjut, inilah alasan kami membuat The Military Show, menjelaskan bagaimana kekuatan bergerak. Jika Anda baru di sini, tekan subscribe agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Sekarang, selalu ada risiko ketika sebuah negara tiba-tiba mulai menghabiskan banyak uang untuk militernya, bahwa sebagian dari uang itu mungkin akan terbuang sia-sia, atau mereka yang bertanggung jawab membuat keputusan besar tidak memiliki cukup pengalaman atau informasi yang tepat untuk membuat pilihan yang paling cerdas dan paling sepadan. Untungnya, hal itu tampaknya tidak terjadi di Berlin.
Jerman memiliki reputasi yang kuat atas sikapnya yang efisien dan terorganisir terhadap hampir segala hal, dan kita bisa melihat manfaat dari pendekatan tanpa basa-basi itu dalam rencana pengadaannya sejauh ini. Pada tahun 2026 misalnya, Angkatan Udara Jerman akan mendapatkan peningkatan besar dengan mempensiunkan jet Tornado lamanya yang sudah usang dan menggantinya dengan salah satu pesawat tempur terbaik di dunia, F-35. Ini menandai momen tonggak sejarah besar ketika negara tersebut akhirnya beralih ke kekuatan udara generasi kelima dengan F-35 yang memungkinkan Jerman memainkan peran yang lebih penting dan berpengaruh dalam penangkalan nuklir untuk Eropa dan seluruh aliansi NATO. Dan Jerman tidak berhenti sampai di situ. Jerman juga mengambil peran utama dalam pengembangan kolaboratif pesawat tempur tak berawak baru Airbus Wingman yang setelah selesai akan mampu menjalankan berbagai misi termasuk pengintaian udara, pengacauan radar, pertempuran udara ke udara, dan serangan udara ke permukaan. Dikendalikan oleh kecerdasan buatan, Wingman akan mendampingi pesawat tempur Eropa dalam operasi mereka dan dijadwalkan akan diluncurkan pada tahun 2030-an jika tidak lebih cepat. Di darat, Jerman sedang mengatur salah satu kontrak senjata terbesar dalam seluruh sejarahnya, yaitu proyek Arminius. Proyek ini akan membuat hingga 3.000 tank tempur Boxer dioperasikan oleh Angkatan Darat Jerman dengan 40 miliar euro dibayarkan kepada dua perusahaan pertahanan terbesar di negara itu, Rheinmetall dan KNDS Deutschland. Dengan desain modular dan mudah disesuaikan, Boxer dapat dikonfigurasi untuk hampir semua misi darat di berbagai lingkungan. Cepat, fleksibel, sangat tahan banting, dan dilengkapi dengan beberapa teknologi Eropa terbaru dan terbaik, kendaraan ini cukup tangguh untuk menahan peluru 14,5 mm alat peledak rakitan, IED, bom kecil, dan ancaman lainnya. Dan pasukan Jerman akan dapat menggunakan kendaraan ini dalam pertempuran dalam waktu dekat, dengan pengiriman awal dimulai pada akhir 2026 dan berlanjut hingga 2030. Pertahanan udara Jerman juga semakin baik dari hari ke hari. Sistem darat baru telah menerima dukungan keuangan baik dari anggaran reguler Jerman maupun dana khusus sebesar 500 miliar yang diumumkan oleh Kanselir Merz. Dan perlu dicatat bahwa Berlin juga telah berkomitmen setidaknya 9 miliar euro setiap tahun untuk Ukraina hingga tahun 2029. Jerman memberikan dukungan keuangan dan militer yang luar biasa untuk sekutu yang sedang berperang aktif dengan Rusia, sambil juga memperluas dan memodernisasi militernya sendiri. Ambisi seperti itu mungkin dianggap berlebihan oleh banyak negara, namun Jerman tampaknya tidak terpengaruh. Berlin juga telah berupaya untuk menghilangkan beberapa birokrasi yang biasanya memperlambat pengadaan dan menunda inovasi militer. Pemerintahnya telah mengesahkan Undang-Undang Percepatan Perencanaan dan Pengadaan Bundeswehr yang seharusnya membantu mengurangi beberapa waktu yang selama ini membuat proses akuisisi pertahanan Jerman menjadi sangat lambat dan membosankan. Namun militer yang kuat tidak hanya dibangun dari tank, jet, dan sistem. Militer juga butuh orang-orang. Menurut Jenderal Brewer, saat ini ada 182.000 personel dinas aktif yang bertugas di Angkatan Darat Jerman. Itu jauh lebih kecil dari kekuatan besar Rusia yang memiliki lebih dari 1 juta tentara. Jerman bahkan tidak berencana mendekati jumlah itu. Namun Brewer ingin melihat jumlah personel meningkat secepat mungkin dengan menetapkan target optimis yaitu 20.000 tentara baru pada tahun 2027 dan sekitar 60.000 dalam dekade berikutnya. Jerman berencana menambah angkatan darat aktifnya dengan 200.000 pasukan cadangan, sehingga total hampir 500.000 personel militer terlatih siap dipanggil bila diperlukan. Untuk mencapai tujuan ini, Brewer meluncurkan perekrutan besar-besaran untuk mendorong ribuan pemuda sehat bergabung dengan militer. Dia juga tidak menutup kemungkinan diberlakukannya wajib militer jika rencana perekrutan tidak menghasilkan jumlah tentara yang cukup. Namun untuk saat ini, perekrutan tampaknya berjalan dengan baik. Pada Februari 2026, sebanyak 16.100 warga Jerman mendaftar ke angkatan bersenjata. Itu merupakan peningkatan sebesar 20% dibandingkan tahun 2025. Dari jumlah pelamar, 5.300 orang resmi bergabung dengan Angkatan Darat, naik 14% dari tahun 2025. Dan Jerman memanfaatkan personelnya dengan mendirikan kehadiran militer permanen di wilayah Baltik dengan 1 brigad penuh, yaitu Brigad Lapis Baja ke-45 yang ditempatkan di Lituania. Hampir 1.200 tentara ditempatkan di Lituania dengan rencana hingga 5.000 personel pada akhir tahun 2027. Ini bukan sekadar pertunjukan, ini adalah tanda kuat kesiapan Jerman yang semakin meningkat untuk perang. Dengan Merz sendiri menyatakan, brigade ini bukan simbol politik, melainkan kontribusi militer untuk pencegahan dan pertahanan.
Jerman juga sedang membangun barak di dekat perbatasan Belarusia yang juga diperkirakan selesai pada tahun 2027, menyediakan tempat tinggal bagi hingga 3.000 tentara Jerman. Mengirim pesan tegas ke Putin bahwa Jerman siap mempertahankan perbatasannya. Namun meski ada peningkatan ini, tantangan tetap ada. Jerman tak bisa memperbaiki dampak puluhan tahun minim investasi dalam semalam atau dengan tongkat sihir langsung membentuk tentara kelas dunia. Jerman masih punya kekurangan, target yang harus dicapai, dan rintangan yang perlu diatasi. Jerman jelas membutuhkan lebih banyak pasukan misalnya, dan harus terus berupaya merekrut sebanyak mungkin tentara secepat mungkin, terutama dengan ancaman agresi Rusia yang semakin meningkat setiap bulannya. Jerman masih kekurangan kemampuan deep strike. Fabian Hoffmann, ahli rudal, mengakui adanya kesenjangan besar dalam kapasitas rudal jarak jauh serta kemampuan deep strike, sehingga Berlin perlu berupaya lebih untuk mengatasinya. Untungnya, Jerman telah memesan 400 rudal jelajah Tomahawk yang merupakan langkah besar ke arah yang benar. Namun, masih banyak yang perlu disiapkan agar negara dan benua ini siap menghadapi ancaman perang besar dengan Rusia di masa depan. Jerman juga perlu memastikan bahwa doktrin militer dan struktur pengambilan keputusannya dimodernisasi sejalan dengan kekuatan militernya. Negara ini harus mampu bertindak lebih cepat, merespons dan bereaksi terhadap ancaman tanpa penundaan atau keraguan yang tidak perlu, agar benar-benar mempersiapkan diri untuk medan perang di masa depan. Simulasi perang terbaru menyoroti pentingnya tindakan cepat di peperangan modern. Simulasi perang itu menggambarkan serangan Rusia ke NATO dengan Kremlin menciptakan krisis kemanusiaan palsu di wilayah eksklav Kaliningrad, lalu menggunakannya sebagai alasan membentuk koridor transit antara wilayah itu dan daratan utama. Mereka mengirim pasukan dan merebut kota besar di Lituania dalam beberapa hari, sementara pasukan NATO terlalu lambat menghentikan mereka. Dalam simulasi itu, respons Jerman didominasi keraguan dan takut eskalasi, memberi Rusia waktu dan kebebasan mencapai tujuannya. Jika situasi seperti itu benar-benar terjadi di dunia nyata, Jerman harus mengambil keputusan jauh lebih cepat, bertindak tegas dan berani untuk membela sekutunya. Hal itu juga akan menjadi perubahan besar bagi ekonomi terbesar di Eropa. Selama beberapa generasi setelah Perang Dunia II, fondasi keamanan Eropa dibangun di atas Jerman yang dibatasi dan dikekang. Tak satu pun negara tetangga ingin melihat Berlin kembali dipersenjatai dan mampu menaklukkan negara lain. Jadi mereka menerima pengawasan Amerika dan membiarkan Jerman serta diri mereka sendiri menjadi semakin lemah seiring berjalannya waktu. Sekarang semuanya sedang berubah. Perlindungan Amerika atas Eropa setidaknya telah sebagian dicabut, memaksa negara-negara terbesar dan terkaya di benua itu untuk mulai menjaga diri mereka sendiri. Dan sebagai negara dengan anggaran pertahanan terbesar di antara semuanya, Jerman akan memiliki peran penting dan utama dalam membentuk masa depan pertahanan benua ini. Untungnya bagi Eropa dan sayangnya bagi Rusia, Kanselir Merz tampaknya benar-benar siap mengambil tanggung jawab tersebut. Jerman melakukan semua langkah yang tepat, merekrut pasukan, mengeluarkan lebih banyak uang, berinvestasi pada jenis peralatan yang tepat, dan bahkan membangun kehadiran permanen di wilayah sekutu. Perlahan tapi pasti, Berlin mulai melepaskan diri dari belenggu pembatasan yang telah lama mengekang militernya. Sang raksasa Jerman sedang dilepaskan, dan bahkan Rusia pun akan kesulitan untuk menaklukkannya. Anda dapat mempelajari alasan modernisasi militer Jerman yang cepat dalam video ini, yang membahas kekhawatiran negara tersebut terhadap potensi serangan Rusia ke NATO dalam beberapa tahun ke depan. Atau untuk melihat lebih dekat bagaimana perang antara Rusia dan Ukraina berlangsung, tonton video ini yang mengulas 3 hari terberat bagi Putin di tahun 2026 sejauh ini. Terakhir, jangan lupa berlangganan saluran ini untuk berita, wawasan dan analisis militer terbaru dari seluruh dunia.